Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih al-mutafaddil bi ihsanihi wa karamih alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berharap semoga kajian kita pada malam hari ini dapat melahirkan hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dan dapat menjadi suri tauladan kita di kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu kebahagiaan versi Al-Qur'an. Setiap orang dari kita pasti mempunyai definisi tentang kebahagiaan. Kebahagiaan bagi si A berbeda dengan kebahagiaan bagi B, dan kebahagiaan bagi B tidak sama dengan kebahagiaan versi C. Kebahagiaan bagi seorang orang tua berbeda dengan kebahagiaan bagi anak-anak. Kebahagiaan bagi laki-laki berbeda dengan kebahagiaan bagi perempuan, dan seterusnya. Oleh karena itu kita akan membahas pada malam hari ini kebahagiaan versi Al-Quran, dan kita akan mengkerucutkan kepada sebuah tema yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berkaitan dengan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di situ, barang siapa yang berbuat suatu hal fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka dia tidak akan takut di muka bumi ini, dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit orang tidak bahagia itu cuma dua, yaitu khauf dan hazan. Jadi sesuai dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi penyakitnya cuma dua kalau tidak takut, khauf, yaitu hazan, yaitu sesuatu yang menyedihkan. Apa itu khauf? Khauf adalah kekhawatiran tentang sesuatu yang dibenci yang akan terjadi di masa depan. Jadi lebih tepatnya khauf itu adalah rasa takut, rasa gelisah, rasa ya Allah nanti takut terjadi sesuatu hal yang tidak enak, ya Allah takut tertimpa musibah dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan khauf atau gelisah dan takut akan apa yang akan terjadi kapan? Di masa datang. Di masa datang atau di masa depan. Kalau hazan, hazan artinya adalah kesedihan. Jadi dia berlarut-larut dalam kesedihan kapan? Di masa lampau. Nah, ini bedanya dua ya, antara ketakutan dan kekhawatiran di masa yang akan datang itu adalah khauf, dan hazan adalah kesedihan yang berlarut-larut yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Misalnya seseorang walayadzubillah pernah ditimpa satu musibah, misalnya banjir lah atau apalah dan lain sebagainya, dan dia selalu berlarut-larut dalam kesedihan tersebut, selalu mengusik pikirannya bahwasanya sesuatu hal tersebut tidak bisa dia hilangkan dari akal pikirannya. Itulah yang dimaksud dengan kata hazan. Jadi jamaah sekalian, inti dari yang merusak kebahagiaan seseorang di muka bumi ini ya dua saja. Kalau tidak rasa takut dan rasa gelisah yang akan datang apa yang akan terjadi, atau yang kedua adalah rasa sedih yang sudah menimpa dia di hari-hari yang sebelumnya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 49, udkhulul jannata
la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang mukmin yang akan mendapatkan predikat ini, udkhulul jannah, masuklah engkau ke dalam surga, la khaufun 'alaikum, yang mana di dalam surga ini tidak ada ketakutan bagi kalian. Jadi segala sesuatu yang akan terjadi pasti sesuatu yang baik-baik saja. Wala antum tahzanun, dan kalian tidak akan merasa sedih. Jadi kesedihan-kesedihan yang ada di masa-masa lalu tidak akan kita ingat ketika kita sudah masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di surga semuanya mendatangkan kebahagiaan. Semua yang ada di dalam surga membuat kita happy, membuat kita bahagia. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam surat Al-Insan ayat 20, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan apabila kamu melihat di sana, yaitu di surga yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang sangat besar. Jadi wa idza ra'aita thamma ra'aita, wa idza ra'aita thamma ra'aita ini artinya kemanapun kita memandang, kita ngelihat ke sini, ya Allah, sesuatu yang bikin kita bahagia, ke depan sesuatu yang bikin kita bahagia, kita noleh ke atas sesuatu yang bikin kita bahagia, kita noleh ke kiri, dan seterusnya. Kemanapun kita melihat selalu menimbulkan kebahagiaan bagi kita, dan itu tempatnya di mana? Di surga. Kalau di dunia misalnya kita noleh sebelah kanan, kita melihat sesuatu yang membahagiakan, kita noleh ke sebelah kiri, ya Allah, kesian sekali ya orang itu, kesian sekali anak itu, kesian sekali orang tua itu, dan seterusnya. Jadi bisa jadi kita di dunia ini noleh ke kanan bahagia, noleh ke kiri belum tentu bahagia. Tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala, idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kemanapun kita melihat, kita akan melihat kenikmatan, dan kita akan melihat mulkan kabira, atau kerajaan yang sangat besar. Di ayat lainnya di surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala lafi na'im, mereka akan berada di dalam kenikmatan. Dan itu di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang abrar, innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbakti di dunia ini, yang berbuat baik di dunia ini, lafi na'im, maka dia akan di dalam kenikmatan. Kapan? Ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat yang tadi, alal araiki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan, mereka duduk di atas permadani-permadani, yang turun sambil bahagia melihat sekitaran mereka. Dan ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali lagi kita kepada fokus kita, yaitu la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Sifat yang dimiliki oleh penghuni surga yaitu tidak mempunyai kecemasan atau kegelisahan akan apa yang akan terjadi di masa depan, dan tidak pula mereka mengingat kesedihan-kesedihan mereka di masa lalu. Dan inti dari semua kebahagiaan itu yaitu mereka harus beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan ini yang merangkum ayat-ayat yang kita sampaikan tadi, man amila salihan, barang siapa yang berbuat amal saleh, min dzakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini harus kita garis bawahi, wa huwa mu'minun.
Jadi kalau banyak ya orang-orang yang berbuat amalan soleh tapi dia tidak mukmin, percuma. Percuma kalau dia tidak mukmin, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau mengikhlaskan hartanya, dia menginfakkan setengah dari hartanya misalnya dia triliuner, dia menginfakkan setengah dari hartanya 500 miliar, membuat rumah sakit misalnya, membuat panti, membuat ini itu, tapi dia tidak wahwa mu'minun, dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, percuma jadinya. Karena Allah menjelaskan di sini, man amila sholihan min dzakarin au untha, barang siapa yang berbuat amalan soleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Allah Subhanahu wa taala? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Bisa kita bayangkan ya, semua dari kita pasti menginginkan kehidupan yang baik, semua. Dan itu manusiawi ya, tidak ada orang ingin hidup susah, semua orang ingin hidup yang baik. Tapi hidup yang baik seperti apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaitu terikat lagi kepada tadi, kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami hidupkan orang tersebut dalam kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan ganjaran kata Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran kebaikan atas apa-apa yang dia lakukan di muka bumi ini. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbuat baik, kita tidak usah takut, pasti kita diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ganjarannya? Yaitu surga Allah Azza wa Jalla yang penuh sekali dengan kenikmatan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas beberapa ayat yang mengandung kata la khaufun alaikum wala antum tahzanun, atau yang mirip-mirip dengan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah Azza wa Jalla, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak akan memiliki kekhawatiran akan apa yang akan terjadi ke depannya, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati atas apa-apa yang sudah terjadi di masa lampau. Siapa yang disebut di sini? Kata Allah Subhanahu wa taala, auliyaullah, atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan di dalam ayat lainnya, dalam surat Yunus ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syaratnya yaitu dua, alladzina amanu, ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah, meminta sesuatu hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, sedih dan bahagianya juga berdasarkan atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alladzina amanu. Yang kedua, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa itu apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari ayat yang tadi, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, maka bagi mereka kabar gembira. Di mana kabar gembira? Di kehidupan mereka di dunia dan juga di kehidupan mereka di akhirat kelak. Jadi dua tadi ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan orang yang bertakwa akan diberikan busyra oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan di sini la khaufun, bukan la khaufa. Nah, kenapa kok la khaufun? Di sini i'rabnya berbeda ya, bagi orang yang pernah belajar ilmu nahwu,
pasti mengetahui tentang i'rab. Itu i'rabnya berbeda, la khaufa dan la khaufun. La khaufun artinya tidak ada kekhawatiran sama sekali, sama sekali nggak ada kekhawatiran. Jadi kalau la khaufa itu masih ada kekhawatiran, tapi pada saat itu tidak ada kekhawatiran. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bilang la khaufun, maka tidak akan ada kekhawatiran sama sekali. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjelaskan di sini bukan la khaufa fihim, tapi la khaufa lahum. Jadi mereka sama sekali tidak akan mempunyai kekhawatiran dan kesedihan. Jadi kalau kita lihat di sini ya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang soleh ketika dia tertimpa musibah berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia tertimpa musibah, dia sedih, wajar itu sedih. Tapi dia tenang, dia aman, dan dia bisa menghadapi musibah tersebut. Tentunya dengan apa? Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dari kita ini bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, dan bisa ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, kita bisa menyikapi hal tersebut dengan tenang, kita bisa menyikapi hal tersebut dengan aman, kita bisa tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan tersebut. Dan itulah salah satu nilai plus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seseorang yang diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tidak sedih dan orang yang tidak akan merasa cemas, itu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan perlindungan khusus bagi dia, dan apabila ia tertimpa musibah, maka diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia bisa tenang terhadap musibah tersebut. Dia sedih tapi dia tidak berlarut-larut. Dia sedih tapi dia bisa memanage kesedihan tersebut. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli tafsir di sini menafsirkan kata la khaufun alaihim, atau mereka tidak akan bersedih kapan? Yaitu ketika mereka sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jamaah sekalian? Karena di muka bumi ini, di dunia ini, tidak ada orang yang tidak diberikan kesedihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diberikan kesedihan. Orang yang biasa juga sedih, orang kaya juga sedih, bahkan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sekalipun, mereka juga diberikan rasa sedih oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bisa lihat seorang nabi yang sangat luar biasa sekali, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau tidak pernah mendapatkan kesedihan? Beliau mendapatkan kesedihan. Bahkan sering sekali beliau mendapatkan kesedihan. Beliau lahir di muka bumi ini sudah menjadi anak yatim, sudah tidak mempunyai ayah, dan beliau harus diurus bukan oleh ayah kandungnya. Ketika di usia 6 tahun beliau harus kehilangan seorang ibu, dan kita tahu bahwasanya kehilangan seorang ibu dan ayah di usia 6 tahun adalah sesuatu hal yang sangat-sangat berat sekali bagi seseorang. Kemudian berikutnya dan berikutnya beliau hidup dalam keadaan yang tidak nyaman. Beliau bukan hidup dalam kekayaan, beliau bukan hidup dalam mewahnya istana dan lain sebagainya, bukan. Bahkan putra-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya meninggal dunia sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu, yaitu siapa? Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah satu-satunya putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dunia setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah juga sedih. Keenam putra putri beliau meninggal dunia sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dikira yang dimaksud tidak akan mendapatkan kesedihan di muka bumi ini adalah para nabi, tidak.
Tapi para nabi pun mendapatkan kesedihan di muka bumi ini. Tiga dari putra beliau dan tiga dari putri beliau semuanya meninggal sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu siapa saja nama putra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang tahu angkat tangan. Iya Pak. Iya. Ummu Kulsum satu. Terus ada tahu lagi yang lain? Ya, putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu. Putra beliau ada tiga, yaitu yang pertama Al-Qasim, karena beliau dijuluki Abul Qasim. Kemudian ada juga Abdullah dan ada juga Ibrahim. Ibrahim ini dari Maria Al-Qibtiyah, dari Maria yang merupakan keturunan dari suku Qibti. Dan putri-putri beliau ada 4, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Zainab. Dan keempat putra-putri tersebut atau semua jumlahnya yaitu 7 anak dari Rasulullah SAW, yang 6 dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, dan yang 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Dan semuanya meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW kecuali 1, yaitu Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra meninggal setelah Rasulullah SAW. Bahkan suatu ketika Ibrahim masih kecil, yaitu putra dari Rasulullah SAW, Ibrahim meninggal di pangkuan beliau, dan beliau sangat sedih sekali. Ketika itu beliau mengucapkan suatu hal yang mungkin sering kita dengar, innal aina la tadma', sesungguhnya mata ini menangis, wa innal qalba la yahzan, dan sesungguhnya hati ini bersedih, wala naqulu illa lima yurdi rabbana, dan kita tidak mengucapkan, kata Rasulullah SAW, kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kita sangat sedih sekali atas kepergianmu wahai Ibrahim anakku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasanya orang-orang yang tidak akan mendapatkan kesusahan, tidak akan mendapatkan kegelisahan, yaitu ketika mereka berada di akhirat kelak, ketika mereka berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada sebagian ahli tafsir seperti Thahir bin Ashur, mereka mengatakan bahwasannya tidak akan seorang mukmin tersebut mendapatkan kesedihan di dunia maupun di akhirat, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kabar gembira, kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dimaksud tidak akan mendapatkan kesedihan di dunia dan di akhirat? Ditafsirkan oleh Thahir bin Ashur bahwasanya seseorang mukmin, seseorang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kesedihan, tapi tidak lama setelah itu kesedihan itu akan sirna. Kesedihan itu akan hilang. Tidak berlarut-larut seperti orang yang imannya lemah. Kalau orang yang imannya lemah, orang yang tidak percaya kepada hari akhir, orang yang tidak percaya akan ada kehidupan setelah kehidupan ini, maka ketika dia sedih, dia akan berlarut-larut dalam kesedihan tersebut. Kita bisa tahu sama-sama, kita akan memberikan contoh jamaah sekalian, bahwasanya Rasulullah SAW selain beliau pernah sedih, beliau juga pernah khawatir. Jadi tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak pernah khawatir, tidak ada. Salah satu contohnya ketika terjadinya perang Badar. Ketika itu Rasulullah SAW bersama kurang lebih 313 kaum muslimin melawan berapa orang? Melawan 3 kali lipatnya, yaitu melawan 1000 orang kaum kafir Quraisy yang akan membunuh kaum muslimin. Dan ketika itu Islam
baru-baru saja menyebar. Dan orang-orang muslim ketika itu nggak banyak, ya cuma segitu-segitu aja, 313 kaum muslimin yang ikut dalam peperangan Badar tersebut. Dan Rasulullah SAW khawatir yang sangat luar biasa. Beliau malam itu sampai tidak bisa tidur, beliau sholat malam, dan beliau berdoa yang sangat luar biasa banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa dan beliau mengatakan kepada Allah, Allahumma anjiz wa'adak, ya Allah penuhilah janjimu, menangkanlah agama ini. Karena apa jamaah sekalian? Karena kaum muslimin cuma segitu aja. Kalau meninggal semua kaum muslimin, udah nggak ada lagi yang namanya Islam. Tidak ada lagi orang yang memeluk agama Islam. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma intuhlag hadhil isabah falan tu'bad ba'dal yawm. Ya Allah, kalau semua dari kita ini kalah dalam peperangan ini, kalau semua dari kita meninggal dunia pada perang Badar kali ini, falan tu'bad ba'dal yawm, tidak ada lagi ya Allah orang yang akan menyembahmu, tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena muslim cuma segitu. Kalau muslim semuanya gugur dalam medan perang, maka tidak akan ada lagi orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW juga khawatir, dan Rasulullah SAW mengulang-ulangi doa ini. Jadi beliau bukan hanya 1-2 kali, tapi beliau mengulang-ulangi, Allahumma anjiz wa'adak, Allahumma anjiz wa'adak, ya Allah tunaikanlah janjimu, menangkanlah kaum muslimin pada peperangan kali ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisahnya sangat panjang ya, kisah di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa tersebut dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengangkat tinggi-tinggi tangannya kepada Allah Azza wa Jalla sampai selendangnya jatuh, sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Nabiullah, wahai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'du munasyadati rabbik. Jadi ya Allah, sudah cukup engkau bermunasyadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah cukup. Sudah saking banyaknya engkau berdoa, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Anfal, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau memohon pertolongan kepada Rabbmu, fastajaba lakum, dan Allah ijabahi doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabahi? Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami turunkan bantuan bala tentara yang tidak mampu dilihat oleh mata manusia, yaitu Allah menurunkan bala tentara dari para malaikatnya berjumlah berapa? 1000 malaikat murdifin yang datang secara berturut-turut. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh kita khawatir, boleh kita sedih, namun seorang mukmin tidak berlarut-larut di dalam kesedihan, tidak takut terus-terusan dalam kesedihan. Tapi dia takut boleh, tapi setelah itu dia sudah kembali lagi ke sesuatu yang membuat ia bahagia. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi bahwasanya Allah akan menurunkan bala bantuan berjumlah 1000 malaikat yang akan datang secara turun-menurun, yang akan datang secara berkesinambungan, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Mereka orang-orang kafir Quraisy pasti akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan berlarian secara kocar-kacir. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti dari semua ini yaitu boleh seorang mukmin untuk bersedih, boleh seorang mukmin untuk khawatir, tapi dia tidak terlalu lama dalam kesedihan tersebut, dan dia tidak terlalu berlarut-larut dalam kekhawatiran tersebut. Karena kenapa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, kehidupan kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita nggak usah terlalu sedih kalau kita tertimpa sesuatu, dan kita juga tidak usah terlalu senang ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan. Biasa-biasa saja. Karena apa? Karena ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun qabla ayyakhluqa as-samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalau kita tertimpa musibah kita tidak terlalu sedih, kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak terlalu sombong. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak terlalu sedih kalau tertimpa musibah, dan agar kalian tidak terlalu sombong kalau mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita biasa-biasa saja, dapat kenikmatan kita bersyukur kepada Allah, tapi kita tidak sombong. Kita mendapatkan musibah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak berlarut-larut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tadi adalah beberapa hal-hal penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu inti dari semua itu agar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Kita harus mempunyai dua hal. Yang pertama yaitu alladzina amanu, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau kita sudah mempunyai dua hal tersebut, walaupun kita disakiti oleh orang, walaupun kita dimusuhi oleh orang, tapi tetap kita mempunyai kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang hakiki adalah jannati fi qalbi, kebahagiaanku atau surgaku adalah di dalam hatiku. Walaupun orang mau mencaci kita, memaki kita, memusuhi kita, tapi tetap kita mempunyai kebahagiaan yang berada di dalam hati kita. Kalau kita sudah mempunyai kebahagiaan yang ada di hati kita, walaupun presiden, walaupun raja, walaupun siapapun yang ingin mengusik kita, kita tidak akan terusik. Karena apa? Karena kebahagiaan hakiki kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akhiri dengan satu statement, yaitu kalau kita beriman kepada Allah Azza wa Jal, pasti kita akan diuji. Siapapun itu yang mendeklarasikan bahwasanya dirinya beriman kepada Allah, pasti dia akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Tergantung seberapa berat ujiannya, tergantung keimanan seseorang. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah mungkin seseorang akan ditinggalkan begitu saja, kata Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia sudah mendeklarasikan keimanan tanpa dia diuji? Tidak mungkin. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, karena Allah Subhanahu wa taala sudah pernah menguji orang-orang sebelum kalian atau sebelum kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Allah menguji yaitu agar Allah mengetahui seberapa kadar keimanan kita, agar Allah mengetahui apakah kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena apa? Karena setiap mukmin pasti akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar kalau kita ditimpa musibah, dan kita harus bersyukur kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa putra-putra Rasulullah itu
sudah meninggalkan sebelum Rasulullah meninggal. Nah, berarti kan istilahnya secara silsilah kan putus, Ustaz. Tapi kok belakangan ini saya malah sering melihat kayak ada istilah cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah. Nah, itu berarti silsilah dari mana tuh, Tat? Kalau ada apa isinya bahasanya cucu Rasulullah atau susunan Rasulullah. Itu pertama. Yang kedua itu berhubungan dengan pemimpin ya, Tat. Ya, saya pernah baca, entah benar atau enggak ini dalilnya, itu pemimpin itu adalah cerminan dari umatnya gitu istilahnya. Nah, di situ saya berpikir berarti selama ini harusnya kita bercermin ya, Tat, ya. Kalau pemimpin-pemimpin kita seperti itu, kita jangan nyalahin pemimpin dong, kita introspeksi diri. Apa mungkin kita kalau jadi pemimpin serakah seperti itu? Apa mungkin kalau kita jadi pemimpin rakus seperti itu? Maksudnya, jadi dalil yang itu tuh statusnya gimana gitu, Tat? Apa emang statusnya kuat atau statusnya yang cuman yang hasan gitu aja? Itu aja, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau tadi, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apakah masih ada atau tidak? Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak beliau meninggal dunia sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti mereka semua tidak mempunyai anak. Salah satu contohnya anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Fatimah Az-Zahra, dari putri beliau. Memang kita tahu bahwasanya nasab itu semua adalah dari laki-laki, tapi ada sebuah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keturunan dari putri beliau. Karena kenapa? Karena banyak sekali hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang benar sanadnya dan riwayatnya menjelaskan bahwasanya akan datang di akhir zaman nanti seseorang dari keturunanku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ia akan memberikan keadilan di muka bumi ini. Dia akan memberantas kezaliman dari muka bumi ini. Siapa itu? Yaitu Imam Mahdi. Kalau kita tahu, dan itu sangat panjang sekali penjelasannya, Imam Mahdi itu merupakan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedikit banyak kita harus beriman, kita harus mempercayai bahwasanya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menjelaskan dalam hadis tersebut bahwasanya akan ada di akhir zaman nanti akan keluar seorang Imam Mahdi yang mana ia berasal dari keturunanku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini yaitu dari jalur putri beliau yang bernama Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Untuk jawaban pertanyaan yang kedua, pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Memang betul. Karena kenapa? Karena kita, setiap orang dari kita harus berintrospeksi diri, harus berbuat baik, harus menanamkan kebaikan dalam diri kita agar kita mendapatkan kebaikan dari pemimpin. Jadi ada sebuah kaidah ya, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana perilaku kita di muka bumi ini, itulah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pemimpin yang mirip dengan kita. Mungkin kalau kita lihat kenapa kok pimpinan perusahaan kita tidak bagus, kenapa kok pimpinan daerah kita tidak bagus, ya karena kita sendiri masih banyak terjadinya maksiat di muka bumi ini. Kita bisa lihat sekarang ya, di mana-mana kita lihat kemaksiatan merajalela. Kita mulai menormalisasi orang-orang laki yang jadi perempuan, perempuan yang jadi laki. Kita lihat di mana-mana boti-boti, kita lihat bencong dan lain sebagainya. Kita menormalisasi. Bahkan kita ketawa ketika mereka menjadikan hal ini hal hiburan. Padahal ini adalah hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya untuk memberantas kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ini salah satu contoh saja.
dan mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala buminya dan dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tertimbun semuanya. Ini orang-orang yang praktisi homoseksual dan lain sebagainya. Ini salah satu kemaksiatan yang mulai banyak kita lihat di muka bumi ini dan kita normalisasi. Oh, nggak apa-apa lah, yang penting ketawa. Kita justru menikmati hiburan mereka dan lain sebagainya. Kita lihat di mana-mana perzinaan adalah suatu hal yang sangat biasa. Bahkan banyak tempat-tempat di pinggir-pinggir jalan melegalkan perzinahan, melegalkan prostitusi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau mendapatkan pemimpin yang baik, kita sendiri harus memperbaiki diri kita. Kalau memperbaiki diri kita sudah selesai, maka akan terbentuk orang-orang baik yang akan berada di komunitas kita, yang mana kalau semua orang sudah baik, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pemimpin yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, 5 menit lagi azan ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tad menyikapi kita dikasih ujian dan cobaan. Contohnya kita meninggal lah keluarga kita. Terus kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, pas kebetulan mengucapkan alhamdulillah, saudara yang lain tuh katanya kamu mensyukuri musibah ini gitu. Gimana itu tanggapannya, Pak? Ya, kita sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mendapatkan musibah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita orang-orang muslim, orang-orang mukmin, kalau kita mendapatkan musibah, kita sudah dijelaskan kita harus ngomong apa, yaitu kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena pada dasarnya kita semua adalah milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai kaum muslimin memang pasti ada hikmah di balik sebuah kejadian apapun itu, baik meninggalnya seseorang yang kita kasihi ataupun kita mendapatkan sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mukmin itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Idza asabathumus sarra syakar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan dirinya, dia bersyukur. Dan kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyedihkan bagi dirinya, dia bersabar. Dan kita boleh mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah di setiap keadaan. Jadi di dalam keadaan sedih, di dalam keadaan senang, kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi lebih layaknya lagi kita tidak mengucapkan alhamdulillah di sebuah kematian, di depan saudara-saudara kita, di depan kerabat-kerabat kita, karena itu adalah hal yang kurang etis ya, kurang etis dan kurang elok. Kita cukup mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kalau bersyukur pasti kita akan bersyukur di dalam hati kita, di dalam diri kita. Dan juga ketika kita mendapatkan musibah, yang paling terpenting yang kita lakukan adalah kita bersabar. Ya, jadi kita bersabar, kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwasanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada satu pertanyaan lagi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau melanjutkan pertanyaan yang masalah nasab tadi, Ustaz. Kalau Imam Mahdi adanya di akhir zaman, lalu yang sekarang dihebohkan masalah nasab tuh gimana itu, Ustaz? Itu aja. Yang dihebohkan masalah nasab sekarang ini. Ya. Ya, jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengakui bahwasanya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Nah, siapakah mereka? Apakah mereka ada di Indonesia
Apakah mereka hanya ada di negara-negara Arab? Apakah mereka ada di sebuah tempat tertentu dan lain sebagainya? Itu wallahu a'lam. Tidak ada yang mengetahui. Yang jelas yang harus kita imani adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada sampai saat ini. Di mana mereka tinggal, wallahu a'lam. Kalau mereka memang betul-betul mengakui keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak berbohong, ya tidak mengapa kita mempercayainya. Dan seseorang yang mengaku bahwasanya dia keturunan dari seseorang, siapapun itu, apalagi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia mengaku dengan kebohongan, maka dosanya sangat besar sekali. Tapi kita tetap harus beriman bahwasanya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada sampai saat ini. Karena apa? Karena yang akan keluar di akhir zaman nanti, Imam Mahdi merupakan keturunan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap orang ya, kalau dia beriman kepada Allah, dia tidak boleh mengaku-ngaku bahwasanya dia keturunan dari seseorang tanpa ia yakini. Namun kalau mereka meyakini bahwasanya mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya patut untuk kita hormati, patut untuk kita berikan sebuah keistimewaan kepada mereka. Tapi orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang mendeklarasikan bahwasanya ia keturunan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sepatutnya dan selayaknya ia mencontohkan apa yang dilakukan oleh kakek moyangnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan beriman kepada Allah, dengan menjadi orang yang taat, dengan menjadi orang yang paling mendekati sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengajian kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.